Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan ini saya Zidan Ada Alfian, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, akan mensimulasikan program yang sudah saya buat sesuai dengan skripsi atau tugas akhir yang berjudul monitoring konsumsi daya listrik pada server menggunakan metode fuzzy logic berbasis Internet of Things dan aplikasi web. Sebelum masuk ke program, kita harus mempersiapkan aplikasi pendukungnya seperti SNPPP. Di sini kita menyalakan Apache dan database MySQL-nya. Lalu ada Gitbash. Di sini kita akan merunning aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan perangkat IoT, jadi pastikan dulu perangkat IoT kita terpasang dengan benar. Ketika terpasang dengan benar, kita buka di Windows atau di Mac komputer laptop kita nyalakan mobile hotspot. Nah, di mobile hotspot ini akan membaca alamat IP dari sensornya. Di sini sudah terbaca. Nanti alamat IP ini yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Oke, lanjut ke halaman login. Di halaman login seperti biasa kita masukkan username dan kata sandi. Kita masukkan username. Kita masukkan kata sandi yang salah, maka tidak bisa masuk. Kita masukkan yang benar, berhasil masuk. Di sini kita akan ditampilkan langsung dengan menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ada total device. Total device ini memberitahu berapa device yang terdata. Di device online ini akan memberitahu berapa device yang online. Di total alert ini akan memberitahu berapa alert yang muncul. Nah, di card power consumption ini ada kenaikan KWH. Ini menjelaskan kenaikan KWH 7 hari ke belakang. Di sini ada tanggal 16 sampai 22 dan tertingginya di tanggal 17, yaitu kenaikannya 2,138 kWh. Nah, di sini tidak ada alert, maka nominalnya kosong. Jika alert yang muncul 3, maka nominal di total alert ini sesuai dengan jumlah di alert ini, 3. Lanjut ke menu monitoring. Nah, di menu monitoring ini terotomatis refresh setiap 10 detik. Nah, karena refresh 10 detik ini, maka teknis server bisa memonitoring data sensor yang masuk secara real time, secara terbaru. Jadi meminimalisir terjadi kekonsletan listrik pada server. Nah, di sini ada 3 card di monitoring ini. Di monitoring ini ada 3 card. Card pertama itu ada chart bar. Chart bar ini akan menggambarkan bar watt atau ampere yang masuk, arus watt atau ampere yang masuk. Lalu card yang kedua ini ada chart line KWH. Di sini menggambarkan tren-tren dari waktu ke waktu konsumsi daya listriknya. Lalu lanjut ke chart yang ketiga, yaitu chart line untuk menggambarkan tren-tren naik turunnya volt pada waktu-waktu tertentu. Kita lanjut ke menu device. Nah, di menu device ini kita bisa melakukan 3 hal, yaitu menambahkan data, mengedit data, dan mendelete data. Nah, coba di sini kita menambahkan data. Kita akan tambah data, misalkan PowerRed GT40, brandnya itu dia Lenovo. Addressnya coba kita di sini, kita save. Data berhasil ditambahkan di bawah data yang lama tadi. Coba kita edit, namanya kita tambahkan server, bawahnya kita tambahkan L3, 170 nya kita ganti menjadi 105. Kita simpan perubahan. Nah, di sini data sudah berubah, namanya kita tambahkan server, brandnya kita tambahkan L3, alamat IP nya yang tadi 170 kita ganti menjadi 105. Sekarang kita coba delete data yang baru masuk. Ketika kita tekan tombol delete, maka akan ada konfirmasi apakah kita yakin akan menghapus datanya. Ketika kita tidak yakin, maka kita cancel. Kalau kita yakin, maka kita klik OK. Ketika kita klik OK, maka data sukses terhapus. Lanjut ke menu alert. Di menu alert ini kita akan bisa mengunduh data-data alert yang muncul. Langkahnya itu pertama kita memilih tanggal awal dan tanggal akhir. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa data alert yang muncul. Misalkan kita pilih data alert tanggal 15 sampai 16. Lalu kita filter. Ternyata dari tanggal 15 sampai 16 ini tidak ada alert yang muncul. Kita coba lagi tanggal 19 sampai tanggal 20. Kita filter apakah ada data. Baik, di sini ada data sesuai di thumbnail kita lihat semuanya tanggal 19 sampai 20. Di sini kita bisa unduh menggunakan file PDF. Tekan tombol export PDF. Di sini kita akan ditujukan ke tab baru
Di tab baru ini ada di headernya ada alert information, di bawahnya ada informasi device-nya, nama brand dan alamat IP-nya, lalu di bawahnya ada data alertnya. Di sini sudah statusnya sudah diperiksa semua. Lalu di bawahnya ada tanda tangan untuk teknisi server. Lalu ada tempat dan kapan dicetaknya laporannya. Lalu di footernya ada cetakan data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini kita bisa unduh, kita save, file PDF terunduh. Kita lihat apakah sesuai. Ya, sesuai. Kita close kembali. Di sini kita bisa mencari sesuai dengan tipe alert. Darurat, maka akan muncul hanya darurat. Kalau waspada, maka akan muncul data waspada saja. Di sini kita bisa memilih beberapa data yang akan kita tampilkan di halaman ini. Bisa 25, 50 sampai 100. Karena di sini hanya 7. Kita tampilkan 10 saja sudah cukup. Lanjut di halaman selanjutnya. Di halaman bawah. Di sini ada informasi fungsi keanggotaan fuzzy logic. Jadi di mana ketika si sensor ini membaca data dari server, harusnya ketika mencapai batasan tertentu maka ada alert tertentu yang muncul. Seperti itu. Di sini ada alert waspada, ancaman, dan darurat. Lalu normal, dan normal ini tidak termasuk alert, karena tidak muncul di alert. Oke, lanjut ke menu report monitoring. Di report monitoring ini kita bisa mengunduh data arus dari waktu ke waktu. Di sini harusnya komplit dari ampere, volt, watt, kWh sampai waktunya. Dan di sini kita bisa sama seperti alert tadi, kita filter terlebih dahulu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita akan berikan data dari tanggal 17 sampai tanggal 18. Kita filter. Di sini akan muncul 42 data. Coba kita munculkan semua. 50. Maka akan muncul semua 1 sampai 42. Di sini kita akan coba mengunduh menggunakan Excel. Kita save. File Excel terunduh. Kita buka. Kita klik yes. Kita close. Perbesar. Di sini datanya sudah sesuai. 1 sampai 42. Tanggalnya dari 17 sampai 18. Kita close. Lalu kita coba unduh menggunakan PDF. Nah, sama seperti awal tadi, di sini kita akan menuju ke tab baru. Di sini ada headernya, monitoring report. Di bawahnya ada informasi device-nya. Lalu di bawahnya ada data arus dari waktu ke waktu, arus ampere, volt, watt, dan kWh. Lalu di bawahnya ada tanda tangan untuk teknisi server beserta tempat dan tanggal dicetaknya. Di bawah footernya nih, di footernya ada data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Coba kita unduh. Kita save. File PDF terunduh. Kita buka. Ya, berhasil. Kita unduh, sudah sesuai. Sekarang tanggal Senin 24 Juli 2023. Oke, kita close. Menu report monitoring selesai. Kita lanjut ke report chart. Nah, di report chart ini ada dua card. Pertama card untuk kWh, kedua untuk card arus, watt, dan ampere. Di sini kita filter terlebih dahulu data tanggal berapa saja sih yang ingin kita download chartnya. Kita pilih tanggal 21, kita filter. Nah, oke, di tanggal 21 ini akan memunculkan grafik lain seperti ini. Dan watt dan ampere juga seperti ini. Oke, di sini kita akan coba mengunduh PNG dan PDF. Coba mengunduh PNG. Kita save. Data tersimpan. Kita lihat apakah sesuai. Ya, sudah sesuai. Coba unduh PDF. Kita save. File terunduh. Kita lihat apakah sesuai. Ya, data sesuai. Kalau PDF di sini komplit, ada header, ada tanggal grafiknya. Lalu ada tanda tangan teknisi server dan tempat dan tanggal dicetaknya. Kita close lagi, lanjut ke bawah. Di sini ada arus, gambaran grafik arus, watt, dan ampere yang masuk. Di sini coba kita unduh menggunakan PNG. Kita save. Lihat sudah sesuai. Kita coba PDF. Kita save. File terunduh, kita lihat data sesuai. Ada header, tanggal chartnya, tanggal grafiknya. Di bawahnya ada tanda tangan teknisi server beserta tempat dan kapan dicetaknya. Oke, close. Oke, selesai untuk menunya. Kita akan mengetes mensimulasikan algoritma fuzzy-nya. Di sini kita harus melakukannya dengan manual. Kenapa dengan manual? Karena di sini posisinya device-nya sudah online, otomatis dia itu membaca arus dari server langsung.
Kalau kita belum mengoffline-kannya, belum mematikan device-nya, maka walaupun kita mensimulasikan dengan manual, maka datanya tidak akan terbaca. Misalkan di sini sesuai skripsi yang sudah hasil percobaan, misalkan 250 ke 9. Kita ke table sensor, begitu ubah voltnya 250 jadi lalu ampere 9. Karena kita belum mematikan device-nya, maka tidak akan ada alert yang muncul. Beda lagi ketika kita sudah mengonfirmkan device-nya. Di sini kita edit aja alamat IP-nya, kita salahkan, save. Maka di sini akan muncul, di menu monitoring ini akan muncul bahwa device kita offline. Nah, device kita offline. Nah, kita harus mengecek IP-nya benar apa enggak nih dari sensornya, dari perangkat IoT-nya. Ini juga device online yang 0. Nah, sini akan kita simulasikan algoritma fuzzy-nya. Kayak sini kita akan ubah tadi berapa? Voltnya 250 ampere 9. Di sini keterangannya darurat. Apakah benar darurat akan muncul? Coba 250 9 kirim. Oke, kita refresh apakah muncul? Ya, di sini ada alert yang muncul, totalnya 1. Notifikasi darurat. Tidak hanya di dashboard, di monitor juga akan muncul alert. Nah, di sini akan muncul alert danger. Soalnya di sini ini teknisi harus mengecek server secara langsung. Takut terjadi apa-apa, maka harus dicek secara langsung. Ini kita ke dashboard setelah dicek. Nah, teknis server mengonfirmasi ke aplikasi ini bahwasanya device ini sudah dicek. Nah, caranya ini mengklik alert ini akan muncul modal ketika di checklist checkbooknya. Nah, di sini ada informasi bahwasanya TP ini darurat, harus diperiksa. Ketika sudah dicek, maka centang checkbooknya, simpan perubahan. Nah, berhasil dicek. Saat tidak ada lagi alert yang muncul. Coba kita alert yang kedua. Voltnya 203 ampere 6 akan menimbulkan keterangan waspada. Kita ubah 203 6. Dari volt 203 dan ampere 6 ini apa sih yang akan muncul alertnya? Tuh. Kita refresh. Nah, maka akan muncul alert waspada. Di sini ketika teknis server sudah mengecek, maka harus konfirmasi ke aplikasi bahwasanya device sudah dicek. Tiba di sini waspada. Kita checklist checkboxnya, kita simpan perubahan, maka device berhasil dicek. Alert sudah hilang. Kita lanjut ke misalkan alert ancaman ya. Kita coba alert ancaman 228 ke 8. Nah, dari 228 ini ampere 8 ini akan memunculkan ancaman. Apakah benar dia memunculkan ancaman? Kita refresh. Nah, benar di sini ternyata yang muncul alert ancaman. Nah, setelah dicek dari teknis server harus mengkonfirmasi ke aplikasi dengan mengklik ini. Nah, tipe alertnya ancaman benar. Di sini voltnya 228, wattnya 3. Ancaman. Oke. Setelah itu sebelumnya kita harus mengonfirmkan device dulu supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Kita konfirmasi bahwa device sudah dicek, centang checkbox, simpan perubahan, berhasil dicek. Maka device kembali online dan total alert sudah hilang. Kita lihat di alertnya apakah ada data. Kita pilih tanggal awal, tanggal sekarang tanggal 24 ya. Tanggal 24 kita filter, ada tidak sih data yang tadi kita cek, alert yang kita cek. Nah, di sini alert yang kita cek sudah ada. Di sini ada ancaman, darurat, dan waspada. Jadi kita berhasil insert alert ke laporan data alert. Kita bisa unduh PDF sesuai. Nah, ada tanda tangan seperti biasa. Baik, demikian simulasi yang bisa saya sampaikan. Sini kita log terlebih dahulu. Nah, oke. Demikian simulasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan kritik dan saran sangat saya butuhkan karena aplikasi ini masih banyak memiliki kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.